Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Latifah, NIM P07124220029 dari Program Sarjana Terapan Kebidanan semester 4. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara memberikan konseling kepada Ibu Nifas kunjungan kedua. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mari Bu, silahkan duduk. Oh iya, terima kasih Bu Bidan. Yes. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Bidan. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Umi yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Fitri usia 27 tahun? Iya Ibu. Benar ya Bu. Bu Fitri membawa buku KIA-nya. Bawa Ibu ini. Oke, pinjam dulu ya Bu ya buku KIA-nya. Baik, hari ini kita dijadwalkan untuk melawan kunjungan Nifas yang kedua ya Bu ya. Sebelumnya Bu Fitri apakah ada keluhan? Ini Bu, kok saya kalau misalnya menyusui itu posisinya nggak nyaman saya. Kadang nyaman, kadang enggak. Kayak minumnya sih adanya banyak, lama. Cuman kayak kadang saya pegel kayak gitu Ibu. Jadi saya merasa kurang nyaman aja. Apa nggak benar apa gimana ya Bu ya? Oh gitu. Mungkin itu karena perlekatannya kurang benar atau teknik menyusuinya kurang benar ya Bu ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar bersama-sama Bu bagaimana sih cara menyusui yang benar, tekniknya bagaimana, kemudian bagaimana kita melihat bayi itu menyusu dengan benar, puas gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana nanti cara merawat payudara agar tetap sehat, bersih gitu. Nanti juga ada tambahan mungkin ya Bu ya mengenai pola nutrisi, pola makan, minum, istirahat dan juga untuk menjaga kebersihan ibu. Kurang lebih nanti kita akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Ibu bersedia. Bersedia ya Bu ya. Baik. Langsung saja ya Bu ya kita mulai. Yang pertama nih Bu yang perlu kita bahas awal banget nih, karena kan Ibu Nifas itu pasti beda ya Bu ya keadaannya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi setelah kemarin hamil, persalinan dan sekarang nifas, pasti banyak perubahan ya Bu ya. Baik yang secara fisik ataupun yang tidak terlihat ya Bu ya. Nah, salah satunya yaitu mengenai pola makan atau kebutuhan nutrisi yang Ibu butuhkan ini pasti berbeda ya Bu ya dengan sebelumnya dan pastinya lebih banyak. Menurut Bu Fitri kenapa sih Bu kita perlu makan yang banyak, minum yang banyak saat nifas Bu? Karena kan kita udah mau menyusui ya Ibu, kalau kata orang tua sih yang pasti makannya banyak karena kita butuh buat menyusui gitu ya Bu. Iya, benar sekali Bu. Nah, jadi nutrisi yang diperlukan ibu ini lebih meningkat lagi Bu. Ibu bisa menambahkan makannya, tidak menambahkan porsinya nggak apa-apa, tapi dengan frekuensinya lebih sering ya Bu ya. Misal sehari bisa 4-5 kali, boleh banget. Kemudian ibu menambahkan nih Bu untuk karbohidratnya, kemudian proteinnya. Nah, proteinnya itu ibu bisa ambil dari protein nabati ataupun protein hewani. Kemudian dengan sayur-sayuran hijaunya seperti kacang-kacangan juga boleh. Kemudian buah-buahannya jangan lupa. Dan juga untuk selalu minum air putih ya Bu ya. Nah, untuk konsumsi air putih sendiri bagi Ibu Nifas itu naik ya Bu ya. Yang tadinya 2 liter sekarang naik menjadi 3 liter kebutuhannya untuk Ibu Nifas atau sekitar 10-12 gelas. Kita akan membahas nih Bu sedikit mengenai bagaimana pola istirahat Ibu. Ibu ketika masa nifas ini bagaimana Bu istirahatnya, cukup? Kalau malam sering kebangun sih Bu, karena kan adiknya pasti bangun nangis, terus saya juga pasti ikut bangun kayak gitu. Kalau siangnya tidur tidak Bu? Tidur sih, tapi nggak lama. Oke, kurang lebih untuk pola istirahatnya masih normal ya Bu ya. Oke, karena kalau ibunya misal stres nanti juga mempengaruhi bayinya. Kalau kita kurang istirahat kan bisa jadi banyak pikiran ya Bu ya. Tenaganya juga berkurang, ketahanan tubuhnya juga berkurang. Nanti juga bisa mempengaruhi ke produksi ASINya juga. Kemudian ibu untuk mandinya, ibu satu hari 2 kali ya Bu ya, minimal 2 kali mandi. Kemudian menggunakan pakaian yang longgar, pakaiannya yang menyerap keringat ya Bu ya. Sebelumnya Bu Fitri, saya ingin bertanya dulu nih, setelah persalinan kemarin sampai sekarang apakah perutnya masih kenceng-kenceng Bu?
Iya Bu, masih kenceng-kenceng. Baik, itu masih normal ya Bu ya, karena masih hari ke-7 setelah persalinan. Nah, untuk perdarahannya atau darah nifasnya itu warnanya apa Bu? Warnanya merah muda. Warnanya sudah merah muda ya Bu ya, mungkin sudah merah kekuningan ya. Untuk frekuensinya atau berapa jumlah pendarahannya Bu? Misal Ibu dalam sehari itu mengganti pembalut berapa kali, dan itu pembalutnya selalu penuh atau setengah penuh atau bagaimana? Sehari 3 kali ganti pembalut, tapi nggak penuh-penuh banget Bu. Oh, tidak penuh-penuh banget ya Bu ya, berarti masih aman ya Bu ya. Soalnya jika Ibu sehari bisa ganti pembalut sampai 5 kali dan itu pembalutnya isinya penuh, dalam artian penuh semua, itu bisa mencapai 500 mili. Nah, kalau sudah 500 mili darah yang keluar, maka itu nanti bisa menjadi perdarahan. Oh iya Bu, untuk menjaga kebersihan dari vagina Ibu kalau mau membersihkan vagina dari depan ke belakang ya Bu ya, jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Karena nanti kotoran yang dari anus bisa masuk ke vagina. Nah, ketika ada kotoran yang masuk nanti bisa menyebabkan infeksi. Tadi kan keluhannya ibu merasa kurang enak ya Bu ya, kurang nyaman ketika menyusui. Nah, di sini saya ada beberapa gambar Bu. Kita harus tahu dulu nih Bu nih, pengertian menyusui yang benar itu seperti apa. Nah, menyusui yang benar itu yaitu suatu cara pemberian ASI yang dilakukan oleh ibu kepada bayi dengan pelekatan dan posisi ibu dan bayi yang benar demi kebutuhan nutrisi bayi tersebut. Jadi perlekatan antara puting susu ibu dengan mulut bayi itu harus benar. Kemudian posisi ibu juga harus benar, posisi adik juga harus benar. Itu yang dinamakan menyusui dengan teknik yang benar ya Bu ya. Yang ada pada poster di laptop ini, sebelum kita melakukan menyusui pada anak nih Bu, yang harus menjadi kebiasaan kita, yaitu yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan ya Bu ya. Kenapa? Karena tangan kita itu nanti kan bakalan kontak langsung dengan adik. Kemudian sebelum memberikan ASI kepada bayi, ibu bisa dulu nih Bu memeras puting ibu supaya keluar asinya. Nah, kemudian asinya dilumurkan pada bagian puting sampai ke areola. Kemudian bayi dipegang pada belakang bahunya dengan menggunakan satu lengan. Misal menyusui di payudara kiri, berarti yang memegang pada bahu adik tangan sebelah kiri ya Bu ya. Tangan kita ini bisa menyangkut bahu bayi, lengan, punggung sampai ke bokong bayi, seperti itu. Kemudian satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu dan yang satunya di bagian perut bayi menempel pada badan ibu dan kepala bayi menghadap ke payudara. Artinya dagu bayi tadi nempel pada payudara ibu. Nah, selanjutnya yaitu kita sudah seperti ini ya Bu ya. Nah, tangan kanan ini difungsikan untuk memegang payudara dengan ibu jari itu di atas dan jari-jari yang lainnya menopang di bawah seperti yang bentuk huruf C seperti ini. Nah, selanjutnya bayi diberi rangsangan Bu ketika ibu seperti ini. Nah, tangan ibu, jari-jari ibu itu bisa merangsang pada sebelah pinggir mulut bayi supaya bayinya itu mau untuk membuka mulutnya. Nah, ketika bayi sudah membuka mulutnya, langsung saja kita masukkan puting kita ke mulut bayinya seperti itu Bu. Nah, setelah puting ibu berhasil masuk ke mulut bayi, nah nanti usahakan ya Bu ya, yang masuk jangan hanya putingnya aja, tetapi sampai ke areolanya juga bisa masuk ke mulut bayi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih Bu tanda atau ciri-ciri posisi dan pelekatan yang benar pada mulut bayi dengan puting ibu? Yang bayi menghisap dengan lambat dan dalam, terkadang berhenti untuk menelan. Seperti itu ya Bu ya, untuk teknik menyusuinya. Selanjutnya, ibu jangan, kalau menyusui jangan yang kiri terus ya Bu ya, tapi bergantian kiri, kanan, kanan, kiri, seperti itu ya Bu ya. Nah, setelah selesai menyusui, bersihkan mulut bayi ya Bu ya, jangan sampai ada sisa-sisa ASI nih Bu yang menempel, yang masih tersisa di mulut bayi atau mungkin di pipi bayi. Bisa dengan menggunakan air putih, dilap-lap aja seperti itu. Kemudian sendawakan
bayi Bu terlebih dahulu, tidak terjadi gumoh kalau sudah disendawakan seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan bagian payudara ibu juga ya Bu ya, dari sisa-sisa ASI tadi. Kenapa sih kita harus memberikan ASI itu dengan teknik yang benar? Yaitu yang pertama, supaya puting susu itu tidak lecet. Kemudian yang kedua, perlekatan menyusu pada bayi itu kuat. Yang ketiga, bayi menjadi lebih tenang, bayi tidak gumoh, produksi ASI terpenuhi. Karena kalau semakin benar disusuinya atau dihisap oleh bayinya, nanti produksi ASI juga akan meningkat ya Bu ya. Dan yang terakhir, kebutuhan gizi bayi bisa tercukupi. Nah, kemudian fungsi ASI sendiri itu buat bayi apa sih Bu? Fungsi ASI sendiri buat bayi, yang pertama, ASI itu kan sebagai antibody ya Bu ya. Jadi bisa untuk menguatkan imun dari tubuh bayi sendiri virus dan bakteri di luar sana. Kemudian ASI juga sebagai sumber makanan bayi ya Bu ya. Jadi kenapa harus dilakukan ASI eksklusif selama 6 bulan? Karena pencernaan bayi pun masih hanya bisa menerima ASI saja Bu, karena pencernaannya belum normal seperti kita. Jadi 6 bulan ASI eksklusif aja ya Bu ya. Jangan dicampur dengan makanan pendamping lainnya. Nah, kemudian dengan memberikan ASI eksklusif ini bisa merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan bayi dengan baik. Kenapa? Karena bayi yang diberikan ASI eksklusif itu berdasarkan penelitian ya Bu ya, IQ-nya atau kecerdasannya itu lebih tinggi daripada anak yang diberikan susu formula sejak awal. Jadi seperti itu Bu. Nah, kalau fungsi menyusui bagi ibu sendiri, yang pertama, dengan menyusui ini nanti akan mempercepat pengembalian rahim kita seperti sedia kala ya Bu ya, pada normalnya. Kemudian yang kedua, dengan menyusui itu bisa menurunkan berat badan loh Bu. Selain itu, menyusui itu juga bisa sebagai pencegahan terhadap kanker ovarium ya Bu ya. Selain itu juga yang terakhir, bisa meningkatkan kedekatan atau ikatan batin antara ibu dan juga adik bayinya. Baik Bu Fitri, untuk ketika bayinya, untuk perawatan bayinya, ketika adiknya mau menyusu, ibu langsung berikan saja ya Bu ya untuk menyusui. Tapi kalau misal adiknya tidur nih, pokoknya 2 jam itu harus diberikan ASI ya Bu ya, harus disusuin. Misal adiknya tidur sudah 2 jam nih, nah ibu bangunkan saja. Gimana sih cara membangunkan adik yang lagi tidur? Misal bisa dengan sentuh bagian pipinya, atau enggak dikelitikin Bu bagian telapak kakinya. Nah, nanti adik bakalan bangun. Nah, ketika adik bangun, kemudian ibu bisa menyusui adik. Untuk perawatan tali pusat adik, sekarang konsepnya itu tetap kering ya Bu ya. Jadi ketika selesai mandi tidak perlu diberikan betadine lagi, tetapi cukup dilap-lap saja sampai kering. Seperti itu. Kemudian untuk adik kan usianya baru 1 minggu ya Bu ya. Jadi untuk kehangatan tubuhnya harus selalu dijaga ya Bu ya, dengan cara dibedong. Nah, dibedong ini itu bukan untuk meluruskan kaki atau tangan ya Bu ya, melainkan hanya untuk memberikan kehangatan kepada si adik. Jadi untuk membedong itu tidak perlu kuat-kuat ya Bu ya, hanya untuk menyelimuti saja. Seperti itu nggih Bu. Mungkin itu aja sih Bu yang dapat saya sampaikan sampai sekarang. Apakah Ibu ada pertanyaan atau ada keluhan lagi? Tidak ada Ibu, sudah cukup paham, nanti saya terapkan. Oke, sudah cukup paham ya Bu ya. Bu Fitri, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya nih Bu yang mau tanya. Oh iya begitu. Nah, tadi sebelum dilakukan teknik menyusui, apa aja sih Bu yang perlu dipersiapkan? Cuci tangan dulu. Betul. Terus pas mau menyusui itu ASINya dikeluarkan, terus diolesin sama putingnya dulu. Betul. Kemudian melakukan teknik menyusui seperti tadi ya Bu ya. Lagi dong Bu, untuk gimana sih Bu kita mengetahui kalau adiknya itu sudah posisi menyusuinya sudah benar? Adiknya nggak rewel, terus dia bisa menghisapnya dalam, tidak cepet-cepet, terus berhenti dulu buat nelan. Betul sekali. Berarti Ibu Fitri sudah paham ya Bu ya. Oke.
Nanti kalau ada keluhan lain seperti mungkin payudara bengkak, payudara lecet atau apa, Ibu bisa datang lagi ke sini ya Bu ya. Fitri mungkin nanti 1 minggu lagi dari sekarang Ibu bisa kembali lagi ke sini ya Bu ya untuk melakukan kunjungan nifas yang ketiga. Nah, nanti akan banyak ilmu lagi yang bisa didapatkan oleh Bu Fitri ya Bu ya. Seperti itu. Ya semoga Bu Fitrinya sehat-sehat selalu, adik bayinya juga sehat-sehat selalu. Semoga diberikan kemudahan ya Bu ya, sabar-sabar ya Bu ya, karena Ibu nifas memang berat ya Bu ya, harus menyusui, harus menjaga pola makannya, harus menjaga dirinya juga. Memang berat ya Bu ya, tapi harus tetap semangat. Nah kalau gitu terima kasih ya Bu ya untuk kunjungan kali ini. Itu tadi pemeragaan konseling pada Ibu Nifas pada kunjungan kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.